Halo, saya Esther Christine Gabriela. Saya akan menjelaskan tentang teori pendekatan konseling yang saya pilih itu menurut Sigmund Freud atau pendekatan psikoanalisa. Pendekatan ini berdasarkan Pipatus Traktek. Pi itu filosofinya itu bagaimana cara tokoh memandang seseorang itu seperti apa. Patologi itu bagaimana rasa sakit yang dirasakan oleh konseli tersebut menurut teori tersebut. Terus pipa tujuannya bagaimana cara atau tujuannya untuk menyelesaikan atau berdasarkan masalah konseli tersebut. Terus ada strateginya, dan terakhir itu ada tekniknya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah dari psikoanalisa. Sejarah dari psikoanalisa itu yang berdasarkan tokoh, yaitu psikoanalisa merupakan tokoh dari Sigmund Freud, yaitu merupakan orang Jerman yang kelahiran Yahudi, lahir pada bulan 6 Mei pada tanggal 6 Mei 1956. Terus Sigmund Freud itu menjelaskan istilah psikoanalisis dalam arti sebuah artikel pada tahun 1923. Pada artikel tersebut Sigmund Freud itu membedakan 3 arti psikoanalisa. Yang pertama itu menunjukkan suatu metode penelitian terhadap proses-proses psikis seperti mimpi yang sebelumnya hampir tidak terjangkau oleh penelitian ilmiah. Yang kedua, menunjukkan suatu teknik untuk mengobati gangguan-gangguan psikis yang dijalani oleh pasien neurosis. Yang ketiga, yaitu menunjukkan seluruh pengetahuan psikologis yang diperoleh melalui metode dan teknik tersebut. Setelah sejarah, saya akan menjelaskan tentang filosofi. Filosofi menurut Sigmund Freud, yaitu aliran Sigmund Freud itu memandang manusia itu sebagai makhluk deterministik. Menurut Freud, tingkah laku manusia itu ditentukan oleh kekuatan irasional, terus motivasi bawah sadar atau unconsciousness motivation, dorongan atau drive biologis dan insting, serta kejadian psikoseksual selama 6 tahun pertama kehidupan. Dan filosofi yang kedua, yaitu manusia itu memiliki insting mati atau death instinct yang berhubungan dengan dorongan agresif dan insting hidup atau life instinct. Terus menurut Sigmund Freud itu ada 3 jenis tingkat kesadaran. Yang pertama itu consciousness atau kesadaran. Consciousness atau kesadaran itu maksudnya itu yaitu berisi tentang ide-ide atau hal-hal yang disadari. Yang kedua itu subconsciousness atau prakesadaran. Prakesadaran itu maksudnya itu berisi tentang ide-ide atau hal-hal yang tidak disadari namun sewaktu-waktu dapat dipanggil ke level kesadaran. Yang ketiga itu ada unconsciousness atau ketidaksadaran, yaitu bagian terbesar dari gambaran jiwa manusia yang berisi tentang dorongan seksual dan agresi. Misalnya kayak seperti pengalaman masa lalu yang traumatis sehingga ditekan dan dimasukkan dalam ketidaksadaran tersebut. Terus ada struktur kepribadian. Struktur kepribadian itu ada 3, yaitu yang pertama itu
Oke, saya akan menjelaskan tentang struktur kepribadian. Struktur kepribadian itu ada 3, yaitu ada id, ego, sama superego. Id itu yaitu segala sesuatu yang secara psikologis diturunkan dan telah ada sejak lahir, termasuk insting, yaitu insting mati maupun insting hidup, merupakan dorongan seksual atau dorongan agresif. Yang kedua itu ada ego. Ego itu bertindak sebagai eksekutif yang mengatur, mengontrol, dan meregulasi kepribadian, dan ego itu mengontrol kesadaran dan bertindak sebagai sensor. Terus yang ketiga itu ada superego. Superego itu internalisasi dari standar orang tua dengan masyarakat, berkaitan dengan hadiah atau reward dan hukuman psikologis. Ada juga tahapan atau fase perkembangan psikoseksual. Yang pertama itu ada fase oral, yaitu dari umur 0 sampai 1 tahun itu. Maksudnya itu dimana seseorang anak itu mengenal puting atau mencari puting ibunya, atau anak minum ASI eksklusif. Yaitu yang kedua itu tahap anal, tahap atau fase anal, yaitu dari umur 1 sampai 3 tahun, dimana seorang anak mulai berak sembarangan atau kencing sembarangan. Yaitu yang ketiga itu ada tahap atau fase palik, yaitu dari umur 3 sampai 5 tahun. Terus fase atau tahap laten itu ada dari umur 5 sampai 12 tahun. Dan terakhir ada fase atau tahap genital, itu dari umur 12 tahun ke atas. Itu dimana seorang anak itu sudah mengetahui jenis kelamin masing-masing pribadi anak tersebut. Terus ada patologi psikoanalisa menurut Sigmund Freud. Yang pertama itu ada ketidakmampuan individu menciptakan harmonisasi pada sistem kepribadian. Yang kedua itu ketidakmampuan individu menyadari hal-hal yang tidak disadari. Dan tujuan dari psikoanalisa menurut Sigmund Freud berdasarkan teori atau pendekatan psikoanalisa, tujuannya itu yang pertama itu kemampuan individu menciptakan harmonisasi pada sistem kepribadian. Yang kedua, kemampuan individu menyadari hal-hal yang tidak disadari. Terus ada strategi itu peran dan fungsi konselor, yaitu yang pertama ada sedikit berbicara tentang dirinya dan jarang sekalipun menunjukkan reaksi pribadinya. Yang kedua, percaya bahwa apapun perasaan konseli terhadap konselor itu merupakan produk dari perasaannya yang diasosiasikan dengan orang yang penting atau signifikan person di masa lalunya. Yang ketiga, yaitu melakukan analisis terhadap perasaan-perasaan konseli adalah esensi terapi. Yang keempat, yaitu melakukan analisis terhadap perasaan-perasaan konseli adalah esensi terapi. Yang kelima, yaitu menciptakan suasana agar konseli merasa bebas mengekspresikan pikiran-pikiran yang sulit setelah beberapa kali pertemuan tatap muka. Yang keenam, yaitu berupaya agar konseli mendapat wawasan terhadap permasalahan dengan mengalami kembali dan kemudian menyelesaikan pengalaman masa lalunya. Yang ketujuh, membantu konseli menemukan kebebasan bekerja, kebebasan bermain, dan kebebasan bercinta. Yang kedelapan, yaitu membantu konseli menemukan kesadaran diri, kejujuran, dan hubungan pribadi yang efektif, dapat mengatasi kecemasan dengan cara realistis, dan dapat mengendalikan tingkah laku impulsif dan rasional. Terus tekniknya ada 6 teknik, yaitu yang pertama teknik analisis kepribadian, hipnosis, teknik asosiasi bebas atau free association, teknik analisis resistensi atau analysis of resistance. Terus ada
Oke, teknik yang keempat itu ada teknik analisis resistensi atau analisis of resistance. Yang kelima itu ada teknik analisis transferensi atau analisis of transference. Yang keenam itu ada interpretasi atau interpretation. Dari kasus dari teori pendekatan yang saya ambil atau saya pilih yaitu psikoanalisa. Menurut Sigmund Freud, saya akan mengambil atau memberikan contoh kasus, yaitu yang pertama di mana saya akan memberikan inisial R, di mana R ini atau klien ini pernah mengalami trauma diperkosa oleh pamannya, sehingga sangat membenci pamannya dan berusaha melupakannya. Terapis mencoba menggali informasi dengan membuat klien mengingatnya sehingga memancing emosi klien. Maka klien memberikan katarsis atau pelampiasan, yaitu dengan memberikan sebuah ruangan di mana klien dapat mengekspresikan kemarahannya seperti berteriak-teriak sekeras-kerasnya, meluapkan emosinya atau kesedihannya di dalam ruangan tersebut atau ruangan katarsis, atau misalnya mencontohkan dengan meninju boneka. Ini adalah contoh dari teknik asosiasi bebas atau free association, yaitu di mana klien itu dibiarkan untuk memunculkan ketidaksadarannya. Hal ini juga berkaitan dengan proses katarsis tersebut. Contoh kedua, saya memberikan contoh di mana ada seorang klien yang berinisial A. Dia itu mengalami trauma di mana papanya pernah memukul atau melakukan tindakan keras kepada si klien ini atau anaknya. Terus di mana dia itu sehingga sangat membenci papanya, dan sampai dia tidak mau peduli dengan papanya, dan akhirnya dia mencoba untuk tinggal bersama saudaranya atau kakak sepupunya. Waktu demi waktu si klien ini dapat kabar bahwa papanya tuh sakit. Tapi si klien ini tidak peduli bahwa papanya sakit. Nah, dengan cara mengatasi unfinished business tersebut yang dia pernah merasakan traumatis pada masa lalunya, dia pernah dipukul oleh seorang papanya, kita sebagai konselor yaitu harus mencoba menggali informasi dengan membuat si klien itu mengingat, sehingga memancing emosi klien, kayak seperti kasus yang pertama, dengan cara kita memberikan ruangan tersebut, yaitu memberikan free association atau asosiasi bebas. Kita mengajak seorang klien kita atau seorang klien kita atau konseling kita ke dalam suatu ruangan atau dengan proses katarsis, di mana dia bisa berteriak sekeras-kerasnya, sekencang-kencangnya, meluapkan emosinya sambil menangis atau apapun, membayangkan bahwa betapa sakitnya atau apa yang dirasakan oleh masa lalunya dengan papanya tersebut. Nah, sehingga dengan melakukan hal itu adalah di mana memunculkan ketidaksadaran si klien tersebut pada proses asosiasi bebas. Nah, sehingga dalam proses asosiasi bebas klien dapat merasakan lebih tenang. Apapun yang dia rasakan pada masa lalu atau unfinished business-nya itu bisa tiba-tiba plong pada saat di dalam ruangan dengan proses katarsis tersebut. Karena saya sendiri pun juga pernah berkonseling dengan seseorang, sama prosesnya seperti itu. Jadi dengan seperti itu, proses itu pun dapat membantu seorang klien itu menyelesaikan unfinished business-nya dan berusaha tidak mengingat atau mengingat kembali masalah dengan masa lalunya itu. Jadi sekian dari saya. Semoga
teori ini bermanfaat untuk kalian yang semua telah menonton video saya.